terdapat abu dari jasad janin bayi asli. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Spirit doll merupakan sebuah topik hangat yang diperbincangkan akhir-akhir ini. Hal ini awal mulanya dimulai dengan tren yang dibuat oleh para artis tanah air yang mengaku memelihara spirit doll. Sama seperti namanya, boneka ini sendiri diakui memiliki arwah yang tinggal menetap di dalam media tubuh sebuah boneka. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama lebih mengetahui asal-usul dari spirit doll dan apa sebenarnya spirit doll itu. Tetapi sebelum kita memulai, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, serta menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung saja mulai ceritanya. Yuk kita mulai! Spirit doll atau boneka yang didiami oleh arwah saat ini sedang tren atau sedang booming di Indonesia. Dan fenomena ini disebut-sebut merupakan adopsi dari kebudayaan Thailand yang juga memiliki kebudayaan serupa untuk memelihara boneka yang dipercayai memiliki arwah di dalamnya. Di negara Thailand, boneka yang didiami oleh arwah ini disebut sebagai Luktep atau disebut juga sebagai malaikat anak atau dewa anak. Budaya spiritual ini disebut-sebut sudah ada sejak ribuan tahun silam, bahkan sebelum masuknya ajaran agama di negara Thailand. Luktep dikatakan merupakan sebuah budaya baru, tetapi ternyata memelihara Luktep adalah turunan dari budaya asli yang disebut dengan Gumantong. Jadi singkat katanya adalah awal mulanya itu adalah Gumantong, kemudian turunan dari Gumantong adalah Luktep. Nah, tetapi bukan berarti Gumantong ini sendiri sudah hilang di antara kebudayaan Thailand, karena sampai saat ini orang-orang yang memelihara Gumantong pun masih ada. Cuman bedanya adalah isi dari kedua boneka ini. Nah, kedua budaya spiritual ini juga akhirnya berkembang menyesuaikan dengan masuknya ajaran agama yang ada di Thailand sampai saat ini. Nah, di sini aku akan menjelaskan perbedaan antara Gumantong dan Luktep. Perbedaan paling mencolok dari kedua boneka ini adalah di dalam tubuh boneka Gumantong terdapat abu dari jasad janin bayi asli. Biasanya janin yang ada di dalam Gumantong merupakan janin hasil aborsi atau karena keguguran tanpa disengaja. Sehingga dari beberapa artikel yang aku kumpulkan, biasanya janin yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam Gumantong merupakan janin hasil aborsi. Nah, dikarenakan janin ini meninggal sebelum waktunya karena kan diaborsi, dianggap bahwa janin-janin suci ini akan menjadi arwah gentayangan karena mereka otomatis tidak tenang. Kemudian akhirnya orang-orang Thailand zaman dahulu kala membakar janin bayi yang telah meninggal dunia itu, dan kemudian abunya diletakkan ke dalam boneka dengan tujuan untuk menenangkan jiwa para janin itu, plus juga untuk menghindarkan dari orang-orang jahat yang ingin menggunakan arwah-arwah janin yang tidak bersalah itu. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menenangkan arwah dari para janin-janin itu, tetapi ternyata ada juga beberapa orang yang menggunakan Gumantong sebagai jimat penglaris dengan cara mereka menempatkan Gumantong di depan toko mereka, kemudian menyelipkan uang di sebelah lokasi tempat abu jenazah janin yang ada di boneka itu diletakkan. Kemudian setelah itu mereka memperlakukan boneka Gumantong ini seperti seorang anak mereka. Jadi mereka dikasih makan, diganti baju, didoakan, dan lain sebagainya. Nah, semakin berkembangnya waktu, ternyata janin bayi yang digunakan semakin berkurang. Selain itu, ada juga beberapa hal yang membuat akhirnya beberapa orang membuat turunan dari boneka Gumantong ini dan disebut sebagai boneka Luktep. Konsepnya masih sama, yaitu sama-sama mereka khawatir bahwa ada arwah-arwah anak atau mungkin janin atau mungkin bayi yang meninggal sebelum waktunya akan bergentayangan. Dan daripada anak-anak tidak berdosa itu akhirnya dicuri oleh dukun-dukun dan digunakan sebagai ilmu hitam, akhirnya mereka menyucikan arwah-arwah itu dan langsung memasukkannya kepada sebuah boneka.
Bedanya, boneka yang digunakan adalah boneka plastik dan tidak memerlukan abu asli dari jenazah yang ingin dimasukkan ke dalam boneka tersebut. Jadi ini istilahnya cuman kayak didoakan, kemudian memasukkan roh yang sudah disucikan maksud aku, kemudian dimasukkan ke dalam boneka tersebut. Jadi ritualnya lebih singkat daripada ritualnya gumantong tadi. Kalau gumantong kan harus mencari janin, kemudian harus dibakar jadi abu, kemudian abunya harus didoakan dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam boneka. Tapi ini hanya melakukan ritual untuk menyucikan arwah yang sebenarnya bukan hanya sih, tapi pasti kan ya prosesnya lumayan banyak, cuman akhirnya baru dimasukkan ke dalam boneka. Boneka lungtep ini sendiri di Thailand sebenarnya populer baru-baru ini di tahun 2016 lalu ketika ada salah seorang tokoh yang cukup terkenal di Thailand mempopulerkan tentang boneka lungtep ini yang katanya mereka bisa membawa kesejahteraan, terus habis itu melancarkan rezeki dan lain sebagainya. Apalagi dikatakan juga bahwa karakteristik dari boneka ini adalah sebuah boneka yang ditinggali oleh arwah anak sesungguhnya yang membutuhkan kasih sayang dan sebuah perawatan. Dan ketika arwah itu merasa tenang atau senang, maka sang pemilik boneka akan dilancarkan segalanya. Nah, sejak saat itu akhirnya beberapa artis Thailand di tahun 2016 lalu kemarin membawa boneka lungtep kemanapun mereka pergi. Mereka memperlakukannya persis seperti merawat anak mereka. Mereka juga memamerkan spirit doll mereka, yaitu lungtep tadi, ke hadapan publik. Dan mereka mengaku bahwa itu adalah anak asuh mereka. Bahkan tidak sedikit juga yang membawanya ke salon, ke restoran, mengganti pakaiannya. Bahkan kalau kalian tahu dan mencari di beritanya, ternyata salah satu maskapai asli Thailand juga sampai menyediakan tempat duduk khusus untuk spirit doll lungtep yang dimiliki oleh orang-orang Thailand, di mana mereka juga harus memperlakukan spirit doll yang dibawa oleh sang pemilik seperti seorang anak sesungguhnya. Dan sejak kepopulerannya lungtep ini dan beberapa artis-artis yang memelihara lungtep ini, mereka juga akhirnya mengaku bahwa setelah memelihara lungtep banyak hal yang ditambahkan bagi mereka, yaitu kelimpahan, rezeki, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri fenomena ini baru mulai ramai sejak beberapa artis ramai-ramai memamerkan boneka arwah mereka. Bahkan mereka juga tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya dalam perawatan spirit doll ini. Dan spirit doll ini sama seperti lungtep yang aku bilang tadi juga diperlakukan sama seperti seorang anak. Diberi makan, diganti pakaiannya, bahkan bila bahannya bisa dicuci, maka dia dimandikan juga. Dan ada juga bahkan beberapa artis yang menyewakan baby sister khusus untuk boneka spirit doll-nya dengan gaji kisaran 7-20 juta. Mungkin di sini ada yang berminat untuk merawat boneka arwah? Coba cari lowongannya ya. Seperti yang aku bilang tadi, harga spirit doll ini juga bermacam-macam. Mulai dari kalau kalian search di e-commerce, di situ ada yang harganya 1 jutaan, ada yang 2 jutaan, bahkan puluhan hingga ratusan juta. Dan itu semua lengkap dengan riwayat arwah yang mendiami boneka itu. Jadi kalau dari hasil yang sempat aku selidikin, harganya ini bergantung dari jenis boneka, kemudian dari arwah yang mendiami, kemudian beberapa hal terkait riwayat dalam memasukkan arwah tersebut ke dalam boneka spirit doll itu. Jadi spirit doll yang di Indonesia itu benar-benar kayak mirip lungtep daripada gumantong, karena gumantong kan dia adalah media boneka untuk janin-janin yang meninggal sebelum waktunya. Sedangkan lungtep atau spirit doll di Indonesia itu adalah anak-anak yang dianggap meninggal sebelum waktunya, baik itu anak-anak yang korban dari hasil pembunuhan atau mungkin dibunuh tanpa tahu sebabnya dan juga digugurkan, disakiti dan lain sebagainya. Jadi benar-benar umurnya bervariasi sih, ada yang masih bayi, ada yang sampai usia remaja belasan tahun. Bahkan kalau dari beberapa wawancara yang sempat aku baca dan aku simak, itu ada beberapa orang yang sudah memelihara spirit doll, orang Indonesia juga, yang mengaku dia lebih dilancarkan rezekinya dan juga ditambahkan halal baik. Dan dia juga menambahkan mungkin bukan hanya karena memelihara spirit doll aja, tetapi karena kepuasan batinnya sudah terpenuhi. Kalau menurut kalian ya, apakah kalian tertarik untuk memelihara spirit doll ini? Dan apakah kalian ada minat untuk menjadi baby sister spirit doll ini? Atau mungkin apakah kalian sudah memilikinya?
Coba kalian komen di bawah, atau mungkin kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar biar aku lebih tahu dan lebih mengerti tentang spirit doll ini. Dan ya, oke, kita sampai di ujung video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin ini merupakan sebuah penjelasan singkat tentang spirit doll itu apa, terus asal mulanya itu kemungkinan dari mana, kayak gitu-gitu. Dan semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa komen, kritik, dan saran, dan juga kalian bisa share video aku ke teman-teman kalian biar kita bisa selalu menjadi lebih baik bersama. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah. Muah.